Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Saudara-saudara sekalian, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Kali ini kita akan menjelaskan kisah Nabi Adam diturunkan ke bumi. Setelah Adam dan Hawa melanggar perintah Allah di sorga, maka mereka diturunkan ke bumi. Ini telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang termaktub di dalam suratul Baqarah ayat ke-38. Qulna ihbitu minha jami'a. Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga itu. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Maka barang siapa yang mengikuti petunjukku itu, niscaya tidak ada ketakutan dan tidak pula mereka bersedih hati. Oleh demikian, ayat ini penting untuk kita senantiasa diperhatikan bahwa siapa yang mengikuti petunjuk Allah, yakni hidayah Allah, maka orang itu tidak akan merasa takut dan tidak akan merasa sedih hati sampai mereka itu dimasukkan ke surga. Anda lihat juga dalam surah Al-An'am, qul inna hudallahi huwal huda wa umirna linuslima lirabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah yang benar-benar petunjuk, dan kami disuruh agar menyerahkan diri kepada Tuhan semesta alam. Anda tengok lagi juga dalam surah An-Nur ayat ke-35, nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Yahdillahu linurihi man yasha. Allah membimbing cahayanya yang Dia kehendaki. Maka seseorang yang telah mendapat hidayah Allah, dia akan lapang dadanya serta memancar semangat beribadah dan beramal soleh. Itulah saudara-saudara sekalian, kita banyak-banyaklah membaca ya hadi ya hadi ya hadi ya hadi 100 kali dari guru saya yang mengijazahkan Syekh Ahmad Sufyan. Itu suruh baca ya hadi habis sholat tahajud atau sholat subuh, membaca ya hadi ya hadi ya hadi ya hadi. Ya hadi itu maknanya wahai Tuhan yang memberi petunjuk. Baca 100 kali, kemudian Anda angkat tangan berdoa dengan bahasa apa saja. Semoga diri kita, anak cucu kita semuanya, keluarga kita, sahabat kita, doakan semoga mereka memperoleh hidayah petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara sekalian, itulah yang menyebabkan Nabi Adam dan Siti Hawa itu dihalau atau diturunkan ke bumi karena melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga. Jangan mendekati pohon itu, pohon larangan.
wa la taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Wa la taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Kan telah saya jelaskan pada sebelum ini. Saudara, mereka berdua itu amat kesal, sedih sekali atas kesalahannya. Ya, bertahun-tahun mereka itu memohon ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali buat kesilapan, Nabi Adam dan Siti Hawa terus bertaubat. Lebih dari 100 tahun Adam dan Hawa itu terpisah jauh, berada di belahan bumi yang berbeda dan saling mencari antara keduanya. Dicari-cari, akhirnya Allah jumpakan mereka itu bertemu di Jabal Rahmah, yakni di Padang Arafat. Itulah sebabnya dinamakan Arafat, perkenalan. Maknanya Arafat itu perkenalan. Jabal Rahmah, kasih sayang. Jadi Allah Ta'ala setelah menerima taubat Nabi Adam dan Siti Hawa, dijumpakan oleh Allah di Jabal Rahmah. Itulah saudara-saudara sekalian, jelas sekali pada tanggal 9 Dzulhijjah jemaah haji itu pasti berhimpun, berkumpul, hadir di Padang Arafah. Merupakan rukun yang terpenting adalah wukuf di Arafah. Bapak Ibu sekalian, kalau seseorang itu pergi haji kemudian dia gagal tak dapat hadir pada 9 Dzulhijjah ke Arafah, maka tak sah hajinya. Nah, itu maka jemaah haji itu pakaian laki-laki tak boleh pakaian yang berjahit. Jadi ihramnya itu tak boleh ada yang berjahit kan. Dan itu sebabnya pada waktu itu belum ada jahitan. Jadi Nabi Adam ketika itu belum berpakaian yang berjahit. Ingin bertaubat kepada Allah, kemudian diterima taubatnya oleh Allah. Setelah diterima taubatnya, barulah dipertemukan Allah antara keduanya di Padang Arafat. Saudara, taubat Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan diabadikan di dalam ayat ke-23 dari surah Al-A'raf. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami, kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni dan tidak mengasihani kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Kan sering juga dibaca doa ini oleh asatidzah, oleh para jemaah. Bagus juga dibaca ini sebagai tambahan-tambahan doa. Itu taubatnya Nabi Adam dan Siti Hawa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara sekalian, Nabi Adam dilantik sebagai khalifah di bumi, termaktub di dalam surah Al-Baqarah. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Tapi dilantik oleh Allah ke bumi, Allah mengajar nama-nama benda yang ada di bumi.
wa 'allama adamal asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Dan Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya yang ada di bumi. Ini gunung Adam, ini laut, ini semua nama-nama yang ada di bumi Allah Ta'ala ajarkan kepada Nabi Adam, karena dia telah dilantik sebagai khalifah untuk memakmurkan bumi. Hal ini telah dikemukakan kepada malaikat. Allah Ta'ala bertanya kepada malaikat tentang nama-nama benda-benda yang ada di bumi. Summa aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Kemudian dikemukakannya kepada para malaikat nama-nama tersebut. Lalu Allah berfirman, sebutkanlah kepadaku nama-nama benda itu jika kamu benar. Tapi malaikat tak diajar nama benda-benda yang ada di bumi ini, tak diajar, maka tak tahu. Maka mereka, yakni para malaikat itu menjawab, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ini telah diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat ke-32. Para malaikat menjawab setelah ditanya oleh Allah tentang nama-nama benda di bumi, dikemukakan kepada malaikat, malaikat tak bisa jawab. Jawabannya cuma mengatakan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para malaikat menjawab, maha suci engkau ya Allah, tidak ada yang kami ketahui melainkan dari apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Bapak dan ibu sekalian, maknanya ini Bani Adam, keturunan Bani Adam mesti belajar, diajar oleh ulama, oleh para muallim, para asatidzah yang telah mempunyai ilmu pun belajar kepada guru mereka, diajarkan pula kepada kita semuanya. Jadi ilmu itu bukan warisan, bukan seperti harta, tidak. Al ilmu bit ta'allum, ilmu itu mesti dengan belajar, la bin nasab, bukan karena keturunan. Jelas? Ya, walaupun itu keturunannya keturunan cikgu misalnya, keturunan ustadz, keturunan ulama, kalau tak belajar tak tahu juga. Malaikat tak diajar nama-nama benda yang ada di bumi, mereka tak tahu. Tapi Nabi Adam itu diajar oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia dilantik sebagai khalifah, yakni pemimpin di bumi untuk memakmurkan bumi. Nah, saudara-saudara sekalian, setelah sekian lama Nabi Adam dan Siti Hawa berada di bumi, Allah mengurniakan mereka zuriat, keturunan,
Anak lelaki pertama Nabi Adam bernama Qabil, dan anak lelaki kedua bernama Habil. Anak bungsunya bernama Syis, dan dari beliaulah lahir nabi-nabi turun temurun hingga tercipta umat manusia seluruhnya. Jadi putra-putra Nabi Adam dari anak yang pertama itu Qabil, Habil, sampai kepada anak-anak yang lain tak menurunkan dzurriyyat. Yang menurunkan dzurriyyat ialah putra Nabi Adam yang bungsu bernama Syis. Nah, Nabi Adam sebagai khalifah pertama di bumi untuk memakmurkan sehingga lahirlah berbagai suku dan bangsa di dunia ini.